pesona Indonesia. Inilah pesona Indonesia di ujung Maluku Utara, Morotai. Salah satu pulau yang ditetapkan sebagai 10 destinasi terbaik di Indonesia. Keindahan baharinya telah mendunia. Ikuti saya menjelajah sejuta pesona mutiara di tepian Pasifik ini, sekaligus menguak ragam cerita menarik di balik kemolekannya. Hai, ini kalau kita bicara soal keindahan Indonesia, itu nggak pernah ada habisnya. Nah ini sekarang saya lagi ada di Bumi Morotai. Saya pengen tahu ada keindahan apa aja di Morotai. Pulau eksotis ini menjadi salah satu pulau paling utara di Indonesia. Berada tak jauh dari Pasifik Utara, kehidupan bawah laut Morotai kaya akan spesies besar. Salah satunya hiu. Selamat pagi, ini masih pagi tapi lihat dong, ini terik banget. Ini waktu yang paling pas untuk nyelam. Nah ini saya dengan para pemuda dari Morotai udah siap mau nyelam dengan target buruan pertama Black Tip Reef Shark. Keindahan bawah laut Morotai sangat mempesona. Salah satu penghuni yang membuat saya berdecak kagum ialah hiu. Masyarakat Morotai di Halmahera, Maluku Utara biasa menyebutnya gurango. Paling ditakuti, meski pada dasarnya hewan ini tidak akan menyerang selagi tidak merasa terusik. Senjata yang nggak boleh lupa kalau mau ketemu hiu, ini dia, botol plastik sama pointer. Jadi ntar gini nih, diginiin, digesek-gesek atau diremes-remes. Pokoknya sampai dia berisik menimbulkan bunyi, karena memang hiu itu peka banget sama bunyi-bunyi. Bahkan suaranya ini mirip dengan ikan yang sekarat bang ya. Jadi bunyi nanti hiunya datang. Botol plastik bekas digunakan untuk menarik perhatian hiu. Hiu akan cepat mendekat karena ia peka terhadap getaran. Kemampuannya untuk mengenal bunyi sangat baik ketimbang indera penglihatannya. Bisa jadi bunyi botol ini mirip dengan suara ikan yang suka diburu hiu. Benar saja. Momen yang sudah ditunggu-tunggu. Black Tip Reef Shark, sang raja perairan dangkal. Hiu ini mudah dikenali karena ujung siripnya yang khas. Wah, benar-benar menakjubkan rasanya. Bisa berdekatan dengan sang predator di perairan Pulau Morotai. Arusnya cukup kuat di kedalaman 14 meter. Jenis hiu ini tergolong pemalu, cenderung menghindar ketika ada manusia. Tapi kami harus tetap berhati-hati. Yang namanya hewan liar bisa saja berubah sikap tanpa diduga. Namun selagi situasi aman terkendali, kami tetap rileks. Tak boleh banyak gerakan. Menikmati setiap momen sambil asyik mengamati kegagahan Black Tip Shark secara dekat. Di tengah maraknya perburuan hiu, kami bersyukur sekali bisa dengan mudah bertemu mereka. Ragam jenis hiu terbanyak di dunia ada di Indonesia. Kehidupan hiu tanah air harus lestari. Jangan biarkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab terus mengusik mereka. Save Shark
Indonesia. Selamatkan hiu, selamatkan bahari Indonesia. Oh my god, ini keren banget. Sebenarnya ya, kita tuh nggak perlu takut sama hiu di laut loh. Justru kita harus takut kalau sampai nggak ada hiu di laut. Dan emang nggak heran, Morotai kepilih jadi 10 destinasi wisata utama di Indonesia. Salam pesona Indonesia. Surga bawah laut Maluku Utara tak ada habisnya untuk dijelajahi. Menyelam di Pulau Morotai menjadi sebuah kebanggaan sekaligus pengalaman luar biasa. Warna-warni koloni ikan dan karangnya yang begitu sehat sungguh mempesona. Lambaian anemon serta gerakan kima sang kerang raksasa menambah semarak suasana surga bawah air Morotai. Terjaganya terumbu karang ini tak lepas dari peran penting hiu sebagai predator utama. Hiu bertugas mengendalikan populasi ikan karnivora yang lebih kecil. Kelompok ikan karnivora bertugas mengendalikan populasi ikan herbivora pemakan alga. Nah, jika alga terkendali, maka tak akan ada yang mengganggu pertumbuhan terumbu karang. Dengan begitu, laut pun akan terjaga. Keindahan panorama bawah airnya dapat selalu mempesona dan kekayaan baharinya melimpah ruah. Pesona Morotai, pesona Indonesia. Surga tersembunyi di Halmahera, Maluku Utara. Ini nih ikan roa tuh. Ini nih ikan khasnya dari Laut Timur. Jadi memang hampir setiap hari nelayan di sini tuh berburu ikan roa. Lumayan buat buruan pertama. Abis ini saya dengan para nelayan mau pindah spot. Kita mau berburu lagi ikan roa. Doakan ya semoga dapat lebih banyak. Nggak ada tempatnya lagi. Rahang bawahnya yang runcing langsung menarik perhatian. Rahang unik ini berfungsi sebagai alat pendeteksi mangsa di saat kegelapan. Sensasi berburu ikan roa berbeda dengan mencari ikan yang selama ini pernah saya coba. Nelayan kecil dari pesisir Morotai Utara juga turut serta. Jangan tanya soal keterampilan, mereka ini dikenal sebagai jagonya pemburu ikan roa. Di sini, gerakan kami harus sigap dan cepat, mulai dari menyebar umpan hingga menarik jaring. Benar-benar tak ada waktu untuk bersantai. Jadi ini spot buat ikan roa ya, buat kita tangkap ikan roa. Tadi kata Bapak sih ada ikan roa muncul-muncul. Nah, itu waktu yang paling pas buat kita tebar potongan daun kelapa seperti ini. Nah, ini nih. Jadi ditebar, ini akan menarik perhatian ikan roa. Dia akan datang bermain-main baru. Setelah dia kumpul, jaring kita bentangkan buat tangkap ikan roanya. Nah, ketika perhatian sukses teralihkan,
Inilah saat yang paling menegangkan, sekaligus menjadi kunci keberhasilan perburuan roa. Dengan cepat, anak-anak kecil desa Bido Morotai Utara ini mengatur jaring agar target buruan tidak bisa meloloskan diri. Nah, jadi habis daun kelapa yang tadi dibuang, itu nggak perlu nunggu lama, langsung tebar jaringnya. Nah, ini jaringnya panjangnya bisa sampai 200 meter dan dibikin melingkar untuk mengepung ikan roa tadi yang sudah kumpul itu. Jaringnya kalau dilihat tidak terlalu besar ya, karena memang seukuran dengan ikan roanya. Ikan roa. Masyarakat Morotai mengenalnya sebagai ikan julung. Roa merupakan jenis ikan yang senang bergerombol di permukaan air. Untuk memanen kumpulan si mungil bernama latin Hemiramphus brasiliensis, diperlukan jaring besar dan kuat. Tak perlu jauh dari garis pantai, target buruan sudah bisa kami tangkap. Masyarakat kawasan timur Indonesia jarang mengolah ikan roa secara mentah. Selagi segar, ikan roa disusun dalam penjepit bambu, kemudian disimpan di kamar pengasapan. Sudah ya, 2 saya cukup. Ini lihat punya Bapak, rapi sekali ya, ukurannya sama. Terus lihat punya saya. Tada! Nggak beraturan, bentuknya miring-miring. Deh, emang beda ya kalau udah profesional. Tapi ya itu, begitu dapat tangkapan, ikan ini mesti segera diasap. Kalau di sini bilangnya asar, Pak ya. Diasar, tapi begini harus susun dulu seperti ini. Ini namanya GP. GP yang diikat pakai bambu. Kita sebutnya solobe. Ini sudah oke, Pak? Atau kita ulang? Untuk di rumah kalau sudah pakai kayu biasa Wanginya seperti biasa sama saja. sudah rapi, sudah tersusun semuanya. Ini harus segera kita asapin sebelum banyak lalat datang. Oke, Pak? Kita. Pengasapan adalah teknik pengawetan ikan tradisional yang dilakukan sejak zaman nenek moyang hingga sekarang. Cara ini bisa membuat ikan kering dan awet hingga berbulan-bulan tanpa merusak kandungan gizi baiknya. Nyusun ikan buat asar tuh nggak sembarangan. Jadi pertama tuh seperti ini posisinya. Kepala di bawah, badan di atas, supaya tuh air-air dari badan ikan tuh keluar semua. Dia kering, terus diasapin ya Pak ya selama 1,5 jam. Terus kalau udah, dia dibalik jadi seperti ini. Tuh, kepalanya di atas, badan di bawah. Ntar diasapin lagi, 1,5 jam lagi, baru bener-bener kering. Ini cara pengawetan ikan sejak zaman dahulu kala masih dipakai sampai hari ini. Kalau dulu kan masyarakat itu pengasapan direkannya awet. Karena memang yang dikejar bukan lagi awetnya saja Pak ya. Tapi katanya rasa sama aromanya ini beda. Makanya masih terus diasapin sampai sekarang. Lazimnya, ikan roa asap selalu ada di setiap rumah nelayan di Maluku dan Sulawesi. Menjadi santapan favorit dan awet untuk dikonsumsi kapan saja. Sudah bisa dicoba? Sudah. Nah ini saya mau coba ini ikan roa yang sudah kering. Coba dulu Pak, kita mau ambil. Ini enak, kering dagingnya, kemudian agak-agak manis dan sama sekali nggak ada aroma asap. Tapi ya pesona Morotai belum selesai, makan dulu yang satu ini. Salam pesona Indonesia.